Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Kalam yang akan membahas tentang Jabariyah dan Qadariyah yang beranggotakan 1. Ridwan Mahendra, 2. Vicky Novanda Putra, 3. Nia Kusnul Ma'arifah, dan Ajeng Yogi Saputri. Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti terpaksa. Menurut istilah para ahli ilmu kalam, Jabariyah adalah suatu aliran atau faham kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa atau majbur. Artinya, perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Inggris, faham Jabariyah disebut fatalis, yaitu faham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh khodar Tuhan. Dengan demikian, posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan dan inisiatif sendiri, tetapi terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Oleh karena itu, aliran Jabariyah ini menganut paham yang menyebutkan bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Artian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab dari kata qadaro yang berarti kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak terintervensi oleh Tuhan. Menurut aliran ini, tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat terbuat segala sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Golongan ini disebut Qadariyah karena mereka mengadakan kadar Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya pada manusia serta menjadikan segala perbuatan manusia tergantung pada kehendak dan kekuasaan manusia itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa kemauan manusia itu bebas untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya sendiri. Karena itulah, menurut aliran ini manusia berhak menerima pujian dan pahala atas perbuatannya yang baik dan menerima celaan dan hukuman atas perbuatannya yang salah dan berdosa. Sejarah timbul dan perkembangan Jabariyah. Faham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Al-Jad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Sofwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jam tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia adalah sekretaris Suraih bin Al-Haris dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Perkembangan selanjutnya, faham Jabariyah juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, diantaranya Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Jad bin Dirar. Adapun peristiwa-peristiwa yang telah meyakinkan bahwasanya benih-benih faham Jabariyah telah muncul jauh sebelum Al-Jad bin Dirham dan Jam bin Sofwan memperkenalkan dan menyebarkannya. Berikut peristiwa sejarahnya. A. Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai tafsir. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang pernah ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengarkan ucapan itu, Umar marah sekali dan menganggap orang itu berdusta kepada Tuhan. Oleh karena itu, Umar memberikan 2 jenis hukuman kepada pencuri itu, yakni yang pertama, hukuman potong tangan karena mencuri, dan hukuman yang kedua yakni dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Selanjutnya yang D. Khalifah Ali bin Abi Thalib sesuai perang Siffin ditanya oleh seseorang tua tentang qadar, yakni ketentuan Tuhan dalam kaitannya dengan pahala dan siksa. Orang itu bertanya, bila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tak ada pahala sebagai balasannya. Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah paksaan Tuhan. Ada pahala dan siksa sebagai balasan amal perbuatan manusia. Sekiranya qada dan qadar itu merupakan paksaan, batallah pahala dan siksa.
Gugur pula lah makna janji dan ancaman Tuhan, serta tidak ada celaan Allah atas pelaku dosa dan pujiannya bagi orang-orang yang baik. Kemudian yang terakhir yakni pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Al-Jabar semakin mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi keras kepada penduduk Syria yang diduga berpaham Jabariyah. Selanjutnya yakni Qadariyah. Menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Menurut Ibnu Nabatah dalam Syarah Al-Uyun, Bulan bagi Mata-Mata, orang yang mula-mula mengembangkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang semula beragama Nasrani, kemudian masuk Islam dan akhirnya menjadi Nasrani lagi. Dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan ad-Dimashqi mengambil paham ini. Orang Irak yang dimaksud sebagaimana dikatakan Muhammad ibnu al-Auzai adalah Susan. Ma'bad al-Jauhani adalah seorang tabi'in. Ia pernah belajar kepada Wasil bin Atha atau disebut Imam Mu'tazilah dan Hasan al-Basri, yakni ahli hadis dan fikih pada periode tabi'in di Basra. Ia dihukum mati karena membawa paham Qadariyah. Namun ajarannya tentang Qadariyah tetap berkembang di dunia Islam. Sementara itu, Ghailan ad-Dimashqi adalah putra seorang pegawai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia dihukum mati oleh Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik karena menganut paham Qadariyah. Di samping sebagai penganjuran paham Qadariyah, Ghailan juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan Al-Sholihiyah. Paham Qadariyah ini mendapat tantangan keras dari umat Islam ketika itu. Yang terakhir yakni paham Qadariyah ini pun dalam perkembangannya tak jauh berbeda dengan paham Jabariyah. Untuk selanjutnya, paham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah. Banyak ayat Al-Quran yang sangat mendukung adanya paham ini sehingga cukup sebagai landasan yang kuat. Di antara ayat Al-Quran tersebut adalah sebagai berikut. Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah ia kafir. Doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah. 1. Jabariyah. Doktrin Jabariyah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. A. Doktrin Jabariyah ekstrim ialah pendapat yang menyatakan bahwa segala perbuatan manusia bukan timbul dari kemauannya, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Para pemuka Jabariyah antara lain Jahm bin Sofwan dan Ja'ad bin Dirman al-Jad. B. Doktrin Jabariyah moderat. Tokohnya antara lain An-Najjar dan Ad-Dirar. Yang kedua adalah Qadariyah. Doktrin faham Qadariyah merupakan pendapat Ghailan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Pada hakikatnya, faham Qadariyah merupakan sebagian dari faham Mu'tazilah karena imam-imamnya terdiri dari orang-orang Mu'tazilah. Kemudian untuk sekte-sekte Jabariyah. Jabariyah terbagi menjadi beberapa sekte, yakni 1. Jahmiyah. Jahmiyah adalah pengikut Jahm bin Safwan dan mereka adalah penganut determinisme murani. Yang kedua, Najjariyah. Najjariyah adalah pengikut Husain bin Muhammad al-Najjar yang pandangan-pandangannya kebanyakan diadopsi oleh para penganut Mu'tazilah di daerah Rai. Yang ketiga, Dirariyah. Dirariyah adalah pengikut Dirar bin Amr dan Hafiz al-Farad. Keduanya sepakat dalam menolak sifat-sifat Allah yang positif dan menyatakan bahwa Allah mengetahui dan berkuasa dalam pengertian bahwa Dia tidak boleh dan tidak pula impotens. Keduanya berpendirian bahwa Allah memiliki sesuatu kualitas yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Untuk yang Qadariyah, Qadariyah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Qadariyah Musyrikah, Qadariyah Mujayyah, dan Qadariyah Iblisyah. 1. Qadariyah Musyrikah. Qadariyah Musyrikah adalah
mereka yang mengetahui qada dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. Yang kedua, Qadariyah Majusiyah. Qadariyah Majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaannya sebagaimana Qadariyah Musyrikah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, Qadariyah Iblisiyah. Qadariyah Iblisiyah adalah mereka yang membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara. Akan tetapi, menurut mereka, hal ini saling berlawanan. Merekalah orang-orang yang membantah Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jabariyah dan Qadariyah di masa milenial. Harun Nasution mengemukakan bahwa umat Islam di abad pertengahan berada pada posisi kemajuan yang luar biasa karena menganut teknologi sunatullah yang ciri-cirinya adalah yang pertama, kedudukan akal yang sangat tinggi. Yang kedua, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Yang ketiga, kebebasan berpikir. Yang keempat, percaya pada sunatullah. Yang kelima, mengambil makna metaforis dari teks wahyu. Dan yang terakhir adalah dinamika dalam sikap dan cara berpikir. Umat Islam kemudian mengalami kemunduran karena menganut teknologi kehendak mutlak yang bercirikan sebaliknya. Yang pertama, kedudukan akal yang rendah. Yang kedua, ketidakbebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Yang ketiga, kebebasan berpikir diikat oleh dogma. Yang keempat, tidak percaya kepada sunatullah. Yang kelima, terikat pada makna tekstual. Dan yang terakhir, statis dalam sikap dan cara berpikir. Teknologi sunatullah mengembangkan Qadariyah dan teknologi kehendak mutlak Tuhan adalah Jabariyah. Paham Qadariyah dan Jabariyah dalam kehidupan sekarang adalah paham Qadariyah sebagai suatu dorongan untuk kreatif dan dinamis. Karena itulah tuntutan perkembangan dan kemajuan kehidupan dewasa ini, termasuk kehidupan umat Islam, sementara paham Jabariyah dijadikan dasar untuk tidak lupa akan adanya kekuatan yang lebih tinggi sehingga tidak takabur dan sombong dengan keberhasilan yang dicapai. Sekian, terima kasih.